Allah Subhanahu wa taala sampaikan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Berinfaklah. Belajar terus melatih untuk berinfak, saudara. Kenapa, saudara? Karena berinfak dalam keadaan kita luas, dalam keadaan kita sempit, terus kita melatih untuk berinfak dan menginfakkan, menyisihkan sebagian daripada rezeki kita ini, itu akan menjadi pelantara. Allah sangat suka kepada kita. Makanya Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka dan cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Di antaranya adalah ada waktu untuk berinfak. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah wal kadhimina ghaidha. Orang yang mengendalikan kemurkahannya. Dan juga orang yang menahan akan amarahnya, menahan emosinya, menahan egonya. Ini yang Allah suka kepada kita. Di saat kita bisa menahan hawa nafsu kita, bisa menahan emosi kita, bisa menahan kemurkaan kita kepada seseorang, seumpama. Ini Allah sangat suka, saudara. Di antaranya yang nomor 3 adalah wa'afina anin nas, memaafkan kesalahan-kesalahan manusia ataupun memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, saudara. Inilah yang menjadi pelantara wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Di antaranya satu, yaitu orang yang selalu ada waktu menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk diinfakkan ataupun disodakohkan. Yang nomor 2 adalah menahan hawa nafsu, menahan kemurkaan, menahan emosi. Dan yang nomor 3 adalah wa'afina anin nas, memaafkan saudara kita di saat saudara kita ada kesalahan kepada kita, saudara. 3 hal ini Allah sangat suka, yang dimaksud wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dan Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Di antaranya 3 yang dimaksud itu, saudara. Di antara adalah keistimewaan infak. Ataupun keistimewaan daripada keistimewaan sedekah, saudara. Ada yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan sedekah adalah inna shadaqata la tatba'u sab'ina baban minal bala. Sedekah, saudara, bisa menolak 70 baban minal bala, 70 pintu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allah tutup lantaran kita bersedekah, lantaran kita ada waktu untuk berinfak, saudara. Maka dari itu, saudara, beri waktu untuk itu. Kenapa? Karena Nabi katakan baban minal bala, sab'ina baban minal bala, 70 pintu bala Allah. Allah akan tutup, kata Nabi, pelantara kita berinfak, pelantara kita bersedekah, saudara. Ini yang hal yang jelas yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nomor 1. Makanya kalau kita andai kata ada suatu hal yang mungkin tak banyak kita suka, yang kita alami pada diri kita ini, setelah kita sholat, mungkin setelah kita berzikir, mungkinkah sedekah kita sudah mencukupi?
Mungkinkah kita sudah mengeluarkan daripada infak kita untuk kita infakkan sebenarnya rezeki kita? Apakah kita sudah mengeluarkan sedekah daripada rupiah yang kita dapat, yang kita punya untuk sedekahkan? Apa belum, saudara? Kenapa? 70 baban minal sab'ina baban minal bala, 70 bala Allah akan tutup, akan tolak pelantara sedekah ini, saudara. Ini sangatlah keren, saudara-saudara ini. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, di mana umatnya Nabi selepas sholat, selepas berzikir, ada waktu digerakkan hatinya, digerakkan pikirannya, digerakkan tangannya untuk menyisihkan uang untuk diinfakkan dan disedekahkan. Bersyukurlah, saudara. Karena wallahi hibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk syiar di jalan Allah. Allah sangat suka kepada orang yang bersedekah kepada fakir dan miskin. Karena dengan sedekah, saudara, hubungan kita akan erat. Dengan berinfak kita akan berhubungan satu dengan yang lain, hubungan silaturahim akan erat. Kita mengetahui kekurangan dan kelebihan saudara kita. Bahwasanya saudara kita adalah al-muslim, akhul muslim, saudara-saudara, pelantara infak dan pelantara kita mau mengeluarkan sedekah kepada saudara-saudara di sekitar kita, saudara. Tapi juga kita jangan lupa sedekah yang paling baik itu untuk siapa? Orang yang terdekat kita dulu. Baru pada kerabat, tetangga kita, baru kepada orang sekitar kita, baru kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membutuhkan, saudara. Itu sedekah. Juga sedekah kata Nabi, dawu mardakum bisedekah. Ataupun annaha tabibuka. Jadikan sedekah ini dokter untuk diri kita. Artinya apa? Nabi sampaikan, dawu mardakum bisedekah. Obatilah sakit kita dengan sedekah, saudara. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini mudah, tapi banyak orang melupakannya. Mungkin ini mudah, tapi banyak orang melupakan untuk yang namanya sedekah ini, saudara. Maka kita memohon kepada Allah dan selalu kita memohon kepada Allah Jalal agar kita selalu diberi gerak hati kita untuk berinfak. Selalu diberikan gerak, ada kemauan hati kita untuk bersedekah, peduli kepada saudara-saudara kita yang muslim. Peduli pada kerabat-kerabat kita yang perlu membutuhkan sedekah, membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan di mana syiar dibutuhkan untuk kita berinfak, saudara. Karena infak ataupun bersedekah ini, wallahi hibbul muhsinin. Allah suka, saudara. Allah sangat suka. Dan kita jangan lupakan infak ataupun sedekah itu. Jangan kita lupakan itu. Yang nomor 3 adalah hasinu amwalakum bisedekah, kata Nabi. Infak ataupun bersedekah, hasinu amwalakum bisedekah. Sedekah bisa menjaga harta kita. Sedekah bisa menjaga daripada kebutuhan. Sedekah bisa juga bisa menjaga dari harta kita, saudara. Maka dari itu, sedekah ini adalah sangat penting. Infak ini adalah sangat penting sekali, saudara. Kenapa? Karena di saat kita nanti kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu,
Allah akan tampakkan sedemikian indahnya, sedemikian kerennya, dan sedemikian baiknya, dan sedemikian besarnya pahala daripada infak ataupun pahala daripada sedekah kita yang semasa kita lakukan di muka bumi ini, saudara. Maka dari itu, selepas kita sholat, selepas kita zikir, saudara, beri waktu untuk berinfak. Sebagian daripada rezeki kita, berlatihlah kita untuk berinfak, saudara. Karena infak ataupun sedekah ini akan menjadi kawan kita. Uang yang diinfakkan, uang yang disedekahkan akan menjadi penyerta kita nanti di saat kita kembali kepada Allah Jalla Jalla. Ada salah satu sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya di saat beliau wafat, apa yang dikatakan oleh suamimu, kata Nabi. Nah, sahabat menyapa sahabat sebelum dia meninggal, ya Rasul. Dia berucap kurang jauh. Yang nomor dua apa? Kurang banyak. Sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasul? Kurang jauh. Perjalanan rumah ke masjid kuranglah jauh, kata ini sahabat. Di saat dia menjelang meninggal, saudara. Apa yang dimaksud kurang banyak ya Rasul? Infak ataupun sedekah semasa dilakukan di dunia kurang banyak, kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saudara, berbagilah saudara. 70 bala Allah akan tolak, kata Nabi. 70 pintu bala Allah akan tolak, Allah akan tutup, kata Nabi. Lantaran sedekah yang kita keluarkan, saudara. Kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang sinkron dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang tak sesuai yang kita harapkan dalam kehidupan siang hari ini, saudara. Tiap hari mungkinkah ada hal yang berurusan dengan infak ataupun rezeki kita yang belum kita infakkan, ataupun rezeki kita yang belum kita sedekahkan? Cobalah kita evaluasi ke sana. Kalau toh mungkin seamanya kita sudah sholatnya sudah bagus, zikirnya sudah bagus, infaknya sudah bagus, masih ada suatu hal-hal yang mungkin tak kita suka, saudara. Mungkinkah ada suatu hal yang sifatnya wal khadzimina ghaidha? Kita menjadi seorang hamba yang tak bisa menahan emosi kita. Atau mungkin kita tidak bisa menahan keangkara murkaan yang ada pada tubuh ini kepada orang lain, yang mungkin kita dikecewakan. Sudahkah kita sudah bisa menahan kemurkaan kita? Mungkin kita bisakah menahan ego kita, menahan emosi kita, menahan hawa nafsu kita, yang mungkin kita dikecewakan orang lain? Bisakah dan sudahkah itu, saudara? Ataupun sebaliknya, wa'afina anin nas. Sudahkah kita memaafkan saudara kita yang saudara kita punya kesalahan kepada kita? Sudahkah kita memaafkan saudara, kerabat, tetangga, teman kita yang pernah menzalimi, pernah kesalahan kepada kita? Sudahkah mereka dimaafkan? Karena di antara berinfak, karena di antaranya kita bisa menahan hawa nafsu kita, bisa menahan keangkara murkaan kita, mungkin sebab di antara dikecewakan, didolimi, ataupun kita bisa memaafkan saudara kita, saudara. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Artinya baik yang dimaksud adalah di antaranya adalah ada waktu terus berinfak dalam keadaan fisarra wal dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit.
Wal kadhimina ghaidha, seorang yang bisa menahan angkara murkanya, emosinya, kekecewaannya, dia tahan sehingga tak ada emosi, sehingga tak ada angkara murka. Dia tahan sehingga dia tak ada suatu marah-marah kepada orang lain ataupun kepada keluarga. Wa'afina 'anil nas, dan kita memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Makanya ibadah kita sangatlah baik, saudara. Tapi bentuk sosial di antara sesama sangatlah baik, tak kalah baiknya. Dan juga pelantara sosial ini Allah mencintai dan Allah suka kepada seorang hamba yang melakukan di antara 3 hal ini, saudara. Di antara. Makanya kita menilai saudara kita, jangan sampai kita terjebak. Banyak umat Nabi yang tak rajin dia hadir di majlis taklim, tak rajin dia melakukan amal-amal soleh, secara kasat mata tak melihat kita orang itu menonjol kebaikannya, tapi dia banyak menginfakkan sebagian hartanya yang sehingga orang lain tak mengetahuinya. Kita mengeklaim orang itu kurang baik. Ini yang khawatir kita salah, saudara. Karena mungkin mereka banyak melakukan infak dalam keadaan senang, lapang maupun sempit. Mungkin kita tak mengetahuinya. Mungkin juga pula dia tak sering banyak hadir di majelis taklim, tapi wal khadzibina, kata dia menguasai hawa nafsunya. Dia menguasai amarahnya, dia menguasai angkara murkanya. Ataupun sebaliknya, dia selalu memberi pemaaf kepada saudara, kerabat, tetangga, teman yang pernah menzaliminya. Dia selalu memberi pintu maaf pada umatnya Nabi mempunyai kesalahan. Ini wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik. Maka dari itu kita terus berusaha, berupaya untuk melatih pada jiwa ini, pada diri ini, pada tubuh ini, agar kita selalu senantiasa bisa ada waktu terus berinfak, bersedekah, menahan emosi, menahan angkara murka kita kepada orang lain, ataupun kita bisa memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita, saudara. Inilah hal yang sangat Allah cintai. Maka dari itu terus kita belajar dan belajar, saudara. Di saat itu kita terus tambah, kita berupaya terus menambah ilmu kita agar selalu ilmu akan menjadi hujah buat kita. Dan agar kita selalu bisa berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan keluarga, anak istri kita, ataupun juga berbuat baik dengan tetangga dan umatnya Nabi Muhammad SAW pada umumnya, saudara. Mungkin ini yang bisa kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan yakin seyakin-yakinnya, agar ilmu dan keyakinan ini akan menjadi hujjah untuk kita di dunia, hujjah kita nanti di saat kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, saudara.